Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat SHSHG selaku pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqabah Al-Hidayat. Engkang kula hormati Gus Ahmad Konsul Fikri MPD selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Aqabah Al-Hidayat. Engkang kula hormati Gus Ahmad Arya Haq LC Al-Hafiz selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqabah 4. Engkang kula hormati Kepala Sekolah dan guru-guru MTS MA Terpadu Mishnat Al-Anwar. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahidu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadu ila yaumil qiyamah. Marilah kita bersama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita mempunyai dan akan diberkahi di majelis ini. Salam serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita mau syafaatnya di yaumil qiyamah. Jadi saya di sini akan menggagas pidato yang berjudul Berani Berkata Jujur. Haji yang dirahmati Allah, jujur merupakan cerminan sejati seseorang muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menerapkan sikap jujur di kehidupan sehari-harinya. Beliau selalu mengedepankan kejujuran karena jujur adalah salah satu sifat yang dipandang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam kehidupan kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang baik dan benar. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi yang baik. Hidup kita niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung dan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan sesuatu dengan baik, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan dan kebaikan itu membimbing masuk surga. Begitu pula sebaliknya, sikap dusta membimbing seseorang pada kejahatan dan akan menyeret kita ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang yang pendusta. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Pada dirinya dirahmati Allah, orang yang suka bertugas terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara akhlak dari dusta. Karena itu cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran. Dalam surat Maryam ayat 41 Allah berfirman, "Wadhkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana shadiqan nabiyya," yang artinya ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain yaitu ayat 54 yang diterangkan pula, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, yang artinya dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya dan dia adalah Rasul dan Nabi. Quran surat Maryam ayat 54. Hadirin yang dirahmati Allah, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka kita sebagai orang yang jujur akan dikasihi dan akan dirahmati sampai yaumil qiyamah. Maka kelak jika kita jujur, kita dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
hadirin yang dirahmati Allah. Sesungguhnya orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan diri pada sesuatu yang baik dan kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengakui apa kelemahannya dan kekurangannya. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, maka dia insya Allah terhindar dari sifat sombong. Jika ia sudah menghadapi bahaya dari perkataan yang jujur, tetapi terhadap diri dan hatinya sendiri ia sangat kuat. Orang yang jujur tidak akan takut kepada orang lain. Jika dia ditanya, dia akan menjawab apa adanya dan tidak akan melebih-lebihkan omongannya dan tidak akan mengurang-urangi omongannya. Dia akan mengomongkan apa adanya jika ditanya dengan seseorang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur di mana dan kapan saja dalam pergaulan sehari-hari kita. Kejujuran perlu diterapkan. Mari kita tunjukkan pada masyarakat bahwa seseorang muslim selalu memiliki akhlak mulia, yaitu jujur. Contohnya, jika kita ada ujian, kita tidak boleh saling menyontek dengan teman. Kita harus jujur, karena sifat jujur bisa membuat kita jaya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.